Selamat pagi, saya memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Walui, nomor induk mahasiswa 250601275. Saya guru SMP Negeri 1 Tanamasa. Mata pelajaran yang saya ampuh pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Saya sedang mengikuti PPG Transformasi di LPTK IAKN Tarutung. Hari ini saya melakukan kegiatan membuat video pembelajaran untuk dapat mendapat penilaian dari Bapak Ibu dosen. Selamat pagi anak-anak. Semuanya berdiri. Pada Bapak Guru kita. Hormat, berat. Silakan dulu. Baik, kita akan absen. Apakah semuanya hadir? Ayo. Tunggu dulu ya. Baik, semuanya hadir, tidak ada yang sakit, tidak ada yang malas, semuanya sudah ada di dalam kelas. Terima kasih. Bapak mau tanya, apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu, melakukan ibadah singkat. Salah satu yang memimpin, siapa yang bisa memimpin? Saya, Pak. Ayo silakan di depan. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas belajar kita, mari kita berdoa dan bernyanyi. Saya mengakhiri diri. Teman-teman, mari kita bernyanyi dengan judul lagu hari ini bahagia. 1, 2, 3, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu kepada kami, mulai dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, bukan karena kehebatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami. Nah, sempurnakanlah Ia dan Anak-Mu Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, Kalau seandainya Yesus sedang main Facebook saat ini, kira-kira apa yang Yesus mau upload? Karena sama seperti dia juga punya Facebook. Apa kira-kira yang mau diupload? Apakah foto, atau reels, apa statusnya? Kira-kira menurut kamu apa yang mau Yesus upload sekarang ini? Baik, Pak. Ya silakan. Yesus sedang membagikan roti kepada murid-muridnya. Wah, itu gambar Yesus sedang membagikan roti pada murid-muridnya. Ada lagi? saya Pak. Ya silakan. Menulis di statusnya kalau dia pernah membangunkan orang mati dan menyembuhkan orang yang lumpuh. Ya luar biasa ya. Jadi status Yesus dia selalu memberikan status rohani. Iya. Dia yang membangun kita, yang membuat kita senang. Oke, kita lanjut. Kalau saat ini Yesus sedang main Facebook juga, ya tiba-tiba dia sedang main Facebook saat ini. Kira-kira pesan apa yang mau dia sampaikan kepada kamu? Menurut kamu kira-kira pesan apa yang membangunkan kamu? Baik, Pak. Ya silakan. Yang benar dari firman Tuhan, Pak. Wah luar biasa. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Berpesan agar pemuda-pemudi selalu memberitakan Injil kepada umatnya dan selalu mengasihi sesama Wah luar manusia. biasa. Ada lagi? Ada lagi? Ya silakan. Berpesan agar pemuda-pemudi berjalan dalam terang. Wah luar biasa ya. Jadi begini, dunia memang terus berubah. Dunia memang terus berubah. Dan dunia itu tidak menetap ya. Dia terus berkembang. Tetapi semua ajaran-ajaran Yesus, semua yang Yesus ajarkan itu tidak pernah berubah. Itu selalu relevan. Firman Tuhan itu selalu relevan dan tetap eksis mengikuti zaman. Jadi itulah kelebihan dari apa yang Yesus ajarkan. Dia selalu relevan dengan setiap zaman. Jadi untuk supaya kamu lebih memahami pertemuan kita hari ini, kita mau menonton dulu
Silakan tonton dan simak baik-baik apa pesan dari film ini. Dari video yang baru saja kita tonton, itu adalah salah satu bentuk kemajuan zaman tentang kegilaan terhadap smartphone. Itu salah satu bentuk kemajuan teknologi saat ini. Jadi dari video ini, Bapak mau sampaikan sebuah pertanyaan, apa dampak dari perubahan dunia yang sedang kamu hadapi saat ini terhadap hidupmu? Apa dampak perubahan dunia yang sedang kamu hadapi saat ini terhadap kehidupan kamu? Kira-kira apa? Perubahan dunia yang terus berubah, kira-kira apa dampaknya dalam hidupmu? Ya, jadi kamu pikir sejenak itu menjadi refleksi kamu. Nanti kamu menuliskan selembar kertas, kamu berikan kepada Bapak pada akhir pertanyaan, akhir mata pelajaran kita. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi berbasis studi kasus atau condition, peserta didik kelas 9 atau audiens mengevaluasi atau behavior C5 perilaku pergaulan remaja masa kini dengan tolak ukur teladan Yesus Kristus. Degree berdasarkan minimal 2 kriteria nilai Kristiani. Yang ketiga, berdasarkan hasil eksplorasi permasalahan atau condition, peserta didik kelas 9 atau audiens merancang behavior C6, solusi pergaulan sehat yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam kurung degree minimal 2 solusi aplikatif. Keempat, dalam presentasi kelompok atau condition, peserta didik kelas 9 atau audiens mengkonstruksi behavior C6, kampanye kreatif tentang pentingnya pergaulan sehat remaja sesuai ajaran Kristus, degree sesuai kriteria presentasi efektif. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai dulu dengan membuat kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas ya. Yang pertama, kesepakatan kelas kita pada hari ini, siswa-siswi kami dilarang keluar masuk selama pembelajaran kita mulai. Jadi sepanjang pembelajaran dilaksanakan kegiatan belajar mengajar, siswa-siswa kami dilarang keluar masuk. Yang kedua, anak-anak kami dilarang ribut, mengganggu teman, menoleh kiri kanan. Selama pembelajaran ini usahakan tetap fokus dalam pembelajaran kita. Dan yang ketiga, anak-anak kami diminta untuk aktif selama kegiatan belajar mengajar. Aktif bertanya, aktif membaca, aktif berpikir supaya suasana kelas kita terasa hidup. Jadi baik anak-anak kami sekalian, kita masuk dalam sebuah pertanyaan. Seandainya Yesus masih ada saat ini di bumi kita, seandainya Yesus sedang punya atau sedang main Facebook, kira-kira apa yang akan dia kirim di Facebooknya? Kira-kira apa yang dia mau tulis di Facebooknya? Ada? Silakan. Ada dengan murid-muridnya Pak. Ya, apa? Selama mengajar dengan murid-murid. Wah, luar biasa. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Yang mau memberi jawaban? Kalau Yesus sedang main Facebook sekarang, kira-kira apa yang mau dia tulis? Ya, seperti
ketua kelas kita sudah memberikan jawaban. Ayo, apa? Ya, silakan. Oh ya, dia itu yang dia tulis ya, dia menyembuhkan orang sakit ya. Jadi sangat luar biasa ya, sangat antusias sekali, sangat bagus. Memang sama seperti kita, dia juga pasti akan menyampaikan story-storynya selama dia punya Facebook. Kemudian sepanjang Yesus ada, sepanjang Yesus punya Facebook, kalau kira-kira dia sedang main Facebook sekarang ini, dia mau ngirim sesuatu pesan untuk kamu, kira-kira apa kira-kira pesan yang akan dia sampaikan kepada kamu? Ya, silakan. Pesan untuk selalu menghargai orang tua dan mengirim Injil Tuhan. Baik, luar biasa sekali. Ada lagi? Satu lagi dari anak-anak kami yang bisa memberikan jawaban. Ya, silakan. Saya berpesan agar selalu bertoleransi dalam agama. Wah, luar biasa memang ya. Ya, jadi dia akan memberikan pesan-pesan yang membuat kamu semakin giat, semakin senang. Ya. Jadi kita menghargai apa yang sudah kamu sampaikan. Ya. Jadi dunia bisa saja berubah. Sekali lagi, dunia bisa saja berubah. Tetapi Yesus dengan segala pengajarannya tidak pernah akan berubah, selalu relevan dan selalu eksis dengan dunia yang ada saat ini. Itu memang itulah kelebihan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, untuk menambah wawasan kamu tentang pelajaran kita pada hari ini, Bapak mau sampaikan satu video untuk dapat kita pelajari. Coba disimak videonya, nanti ada kita menunjukkan pertanyaan dari videonya. Videonya nanti ada kita menunjukkan tema kita di atas, remaja di tengah dunia yang berubah. Itu ya, kita remaja di tengah dunia yang berubah. Kita bisa baca di situ kriterianya. Belajar tetap beriman dan percaya diri sebagai remaja di dunia yang berubah. Belajar tetap beriman dan percaya diri sebagai remaja di dunia yang berubah. Pertanyaannya, apakah kamu merasa dunia cepat berubah? Kira-kira apa kamu merasa dunia cepat berubah? Seperti kemarin yang sudah Bapak sampaikan. Kira-kira apakah kamu merasa ada perubahan yang kamu alami saat ini? Ada. Ada. Ya, apa kira-kira contohnya? Satu aja. Perubahan dunia yang cepat berubah. Kamu merasa cepat nggak perubahan? Apa? Apa yang kamu rasakan sekarang? Apa? Coba. Apa Lele? Perubahan dari listrik, Pak. Iya, betul. Dulu kita pakai lampu teplok namanya, lampu teplok, lampu yang pakai minyak tanah. Kalau siang hari kita bangun itu semua hidup kita hitam. Sekarang listrik ya? Ya. Itu adalah perubahan.
Dan perubahan itu ada membawa dua efek. Ada efek positif, ada negatifnya. Contoh sekarang efek negatifnya, pencuri juga dia memakai teknologi. Uang kita di ATM bisa hilang itu, habis semua dikuras dengan teknologi yang canggih. Mereka juga memanfaatkan itu. Penjual narkoba memakai dengan kemajuan teknologi sekarang, mereka juga bisa menjualnya lewat online. Sistem paket itu juga adalah bagian dari sisi negatif dari kemajuan teknologi. Bagaimana supaya kita tetap teguh dalam iman? Apa yang dapat kita lakukan? Gereja, doa, baca kitab, dan sebagainya. Jadi bagaimana supaya tetap teguh dalam iman? Bagaimana caranya? Apa yang dapat kita lakukan? Berdoa. Ya? Berdoa. Berdoa apa lagi? Gereja. Ya? Sampaikan. Satu lagi. Bagaimana supaya tetap teguh dalam iman? Dari kelompok ini ada? Ya silakan. Memuji nama Tuhan. Betul ya. Tepuk tangan dulu. Terbawa arus, sekali lagi yang terbawa arus adalah ikan yang sudah mati. Sedangkan ikan yang hidup dia melawan arus. Teman yang baik, lingkungan mendukung iman. Tantangan kamu, jaga iman kepada Yesus Kristus dari pengaruh negatif. Refleksi akhir, apa yang sudah kita pelajari? Pertanyaannya, apa pentingnya pembelajaran hari ini? Kemudian, strategi iman, bagaimana tetap beriman di zaman yang terus berubah. Dari refleksi ini nanti, apa penting pembelajaran hari ini? Bagaimana tetap beriman di zaman yang terus berubah? Bagikan jawaban secara lisan atau tertulis. Yang kita sudah baca. Kalau ada pertanyaan silakan tanya. 2 atau 3 orang. Diberikan kesempatan untuk bertanya apa saja. Satu lagi pertanyaan ada? Evi? Ada? Ada? Ya, Pak. Ya, silakan berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami mau bertanya, Pak. Ya. Gimana cara atau gagasan kita dalam melakukan perubahan atau menjauhkan tentang perubahan dunia yang semakin maju ini? Karena saya pikir semakin lama dunia makin berkembang, pasti kita akan mulai semakin salah atau memilih teman atau memilih pendekatan dimanapun kita berada. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang jelas kita tetap teguh dalam iman dengan cara baca firman Tuhan, tetap berdoa, sering ke gereja, sering ikut ibadah, mendengar nasihat orang tua, mendengar nasihat guru. Dengan demikian kita tidak akan terbawa dengan arus perubahan dunia ini. Kita tidak akan diikutkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak. Ada pertanyaan satu lagi? Kalau tidak ada, sesuai dengan apa yang sudah kami lihat, apa yang sudah kita baca, kita dengarkan bersama. Bapak mau kasih dulu rangkumannya ya. Coba lihat di atas, coba lihat, baca dalam hati Bapak mau sampaikan, mau sebutkan. Dunia terus berubah
dan remaja dihadapkan kepada banyak tantangan, terutama dari media sosial dan pengaruh teman. Menjaga iman di tengah dunia yang berubah membutuhkan pemahaman agama yang baik, selektif, dan memilih informasi dan memilih teman yang baik. Sebagai remaja, kita bisa tetap beriman dengan cara memahami ajaran agama, mengelola pengaruh media sosial, dan menjaga lingkungan yang positif. Itu adalah rangkuman dari materi kita hari ini. Baik dari apa yang sudah kita lihat, dari apa yang sudah kita baca, kita diskusikan bersama apa memberikan lembaran LKPD. Nanti di dalamnya sudah termuat langkah-langkah apa tugasmu, bagaimana cara menjawabnya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Baik, bentuk meja. Ada 2 tugas kita setiap kelompok. Coba lihat lembaran kerja peserta didik atau LKPD Bapak sudah kasih itu. Topik kita menjadi remaja beriman di tengah dunia yang berubah. Apa nama kelompokmu? Kelompok 1, 2 atau kelompok 3? Tuliskan nama anggota kelompokmu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian langsung diskusi kelompok. Tantangan utama yang kamu hadapi sebagai remaja saat ini, apa tantangan yang kamu hadapi? Kemudian apa solusi yang kamu temukan? Itu kamu diskusikan. Kemudian langkah kedua, menulis surat untuk diri sendiri di masa depan. Kamu tulis surat untuk dirimu sendiri di masa depan. Nanti presentasi satu kelompok saja. Semangat ya, kerjakan deh. Ayo, pasti kamu bisa. Ayo. Baik, sudah selesai? Oke ya, kalau sudah silakan. Dari kelompok mana yang mau mempresentasikan? Kelompok 1, oke silakan. Kelompok 1. 1 orang berdiri membacakan hasil diskusinya. Yang lain silakan simak ya. Pak. Di depan sini saja. Ya, benar bisa. Baik, yang lain semua lihat, dengarkan apa yang dipresentasikan. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nama kami adalah Bertina Majiono, Sukardine, Sri Resti Noviani Buasa, Martin Luther Gunawal, Stefan Sunga, dan Alsadas Kabune Gubernur. Dari topik pembelajaran kami yaitu menjadi remaja beriman di tengah dunia yang berubah. Tantangan utama yang kami hadapi yaitu malas berdoa karena suka main HP, kadang ikut-ikutan teman yang ngomong kasar, suka lupa pergi di gereja saat libur, banyak video di internet yang tidak baik. Solusi kami, kurangi main HP saat malam dan mulai doa sebelum tidur. Pilih teman yang suka berbuat baik, ingatkan diri sendiri untuk ikut ibadah minggu. Jangan tonton video yang bisa bikin kita ikut-ikutan hal buruk. Surat dari kelompok 3.
Hai, aku yang sudah dewasa, sekarang aku masih SMP dan sedang belajar untuk hidup beriman. Kadang aku malas berdoa dan lebih suka main HP. Tapi aku sedang berusaha berubah. Aku belajar untuk memilih iman yang baik, tidak berkata kasar dan tetap ingin Tuhan setia hari. Semoga kamu di masa depan tidak lupa sama Tuhan, teruslah berbuat baik dan tetap jadi anak Tuhan yang taat. Salam dari aku yang masih remaja. Isi presentasi: tantangan, malas berdoa, suka ikut-ikutan teman. Solusi: batasi HP, pilih teman yang baik, ikut ibadah. Harapan: tetap jadi anak Tuhan yang taat. Yang kami pelajari dari diskusi kelas, banyak teman juga mengalami hal yang sama. Kita bisa saling mengingatkan supaya tetap dekat dengan Tuhan. Walaupun sulit, kita harus tetap berusaha dan anak yang beriman. Demikian hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dari apa yang kita sudah pelajari hari ini? Materi ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai remaja, terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di dunia digital. Kita perlu mengelola pengaruh media sosial. Saat menggunakan media sosial apapun itu di pelapor-pelapornya, kita perlu bijak dalam memilih informasi, mengenali dampak dari apa yang kita konsumsi. Jangan konsumsi mentah-mentah. Kamu pikirkan apa dampaknya, apa risikonya. Dan belum tentu apa yang kamu lihat di media sosial, lalu tren atau modelnya belum tentu sesuai dengan iman kita, belum tentu sesuai dengan budaya kita. Kemudian dalam mencari teman untuk menghadapi tekanan dari teman sebaya, jika teman-teman kita mengajak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman, kita harus berani mengatakan tidak. Kita harus berani mengatakan tidak. Kalau ada teman-teman yang mengajak kita hal-hal yang bertentangan dengan iman atau hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan iman dan kepercayaan kita, kita harus berani berkata kepada teman, saya tidak mau ikut-ikutan. Jangan hanya karena perasaan kamu ikut-ikut berbuat sesuatu yang tidak benar. Jadi ingat, carilah teman yang mendukungmu untuk maju, berkembang. Sekali lagi, carilah teman yang mendukungmu maju dan berkembang. Jangan cari teman yang membawamu kepada hal-hal yang buruk. Jadi demikian saja untuk pertemuan kita. Dan minggu depan, tantangan minggu depan, ya, buat dalam minggu ini apa hal-hal yang menurutmu bisa menjaga imanmu tetap teguh. Itu akan kamu tuliskan dalam minggu ini, kamu serahkan kepada Bapak. Ya. Buat tuliskan hal-hal yang menurutmu mampu mempertahankan imanmu. Kemudian kamu tuliskan dalam satu lembar kertas dan kamu serahkan kepada Bapak pada minggu depan, pada pertemuan berikut. Baik, demikian saja kita menutup pertemuan kita bersatu di dalam doa. Sebelum tutup mata, Bapak memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, di akhir pelajaran kami bersyukur kepadamu karena Engkau ada di tengah kami dan telah membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Itu kami mohon apa yang sudah kami pelajari tanamkan dalam hati anak-anak ini supaya mereka menjadi remaja yang mampu mempengaruhi zaman dan tidak terbawa arus zaman yang sedang berubah ini ke hal-hal yang tidak Tuhan berkenan. Kami bersyukur buat kesempatan yang telah Tuhan berikan dan sekarang kami mau pulang. Mohon Tuhan menjaga kami supaya kami selamat sampai tujuan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.